Dalam rangka Graduation and Alumni Gathering bertema Eco Barrier Planting for Protection, Desa Undip menggelar kegiatan penanaman mangrove di pesisir Pantai Tirang, Desa Tambakrejo, Kota Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan lingkungan perairan dengan melibatkan partisipasi aktif dari alumni TSA Undip, SDG Center, dan anak-anak panti asuhan Darussalam Rejosari. Mengusung tujuan dari Sustainable Development Goals nomor 13, Climate Action, 15, Life on Land, dan 17, Partnership for the Goals, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanaman mangrove di pesisir pantai. Mangrove tidak hanya melindungi pantai dari abrasi, tetapi juga menghambat intrusi air laut, memperbaiki ekosistem pesisir, serta menjaga keseimbangan iklim. Pantai Tirang itu berasal dari dulu di sebelah barat ke barat ya, barat kira-kira 1 kiloan ke sana ada namanya Pulau Tirang. Pulau Tirang itu menyebutnya dari sekumpulan runti sama kerang, yang fosil runti sama kerang. Nah, sekarang udah terkena abrasi hilang. Sebenarnya ya, penanganan mangrove itu sulit, nggak salah nanam. Jadi mangrove itu dengan merawat bayi susah mangrove. Pengalaman saya loh. Dia 3 bulan baru bertahan untuk hidup dulu. Itu udah berat, medannya kan panas. Belum dari pembibitan terbawa ke sini ada akar yang putus, dia stres lagi. Ya, nah, setelah 3 bulan dia bisa bertahan, numbuh kering, masih terhantam ada badai, ada rob, ada ombak, masih bertahan itu sampai umur 3 tahun baru dia survive. Nah, mengatasinya monitoring aja. Jadi yang mati kita tambal sulam seperti yang kita lakukan tadi. Terus yang rubuh kita berdirikan lagi, kita kasih bambu ajir lagi, kita tegakkan lagi, seterusnya begitu. Nama saya Muhammad Zainuri, saya dosen di Departemen Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Bidang keahlian saya adalah biologi populasi dan ekologi. Yang pertama kita harus kenal dulu mangrove. Mangrove itu beberapa jenis mempunyai akar pernafasan. Ada yang bentuknya seperti rhizopora, adalah dari batang turun ke tanah, sedangkan yang model Avicennia itu dari masuk ke dalam tanah terus tumbuh ke atas. Dalam konteks akademik atau ilmiah, mangrove itu punya yang disebut fungsi ekologis. Ya, fungsi ekologis pertama berkaitan erat dengan produktivitas perairan, karena daunnya itu ketika jatuh kemudian oleh mikroba diolah menjadi nutrien, dan nutrien itu dimanfaatkan oleh tanaman mangrove itu sendiri untuk melakukan proses fotosintesa. Sehingga pada fungsi pertama ini dia dikenal menjadi biota autotrof, tentu dengan bantuan mikroba atau bakteri. Yang kedua, sistem perakaran daripada mangrove itu tanda petik berfungsi sebagai penjebak. Jadi semua unsur dari yang dibawa oleh air laut itu karena berat jenis dan gravitasinya akan tertabrak dengan akar mangrove dan akan terendapkan di bawah tanaman mangrove. Nah, pengendapan sedimen ini kemudian menjadi satu fungsi ketiga, yaitu menahan garis pantai atau mencegah terjadinya abrasi. Sehingga garis pantai itu bila di situ ada sederet tanaman mangrove, maka ombak kekuatannya akan diturunkan sehingga tidak sampai ke daratan dan akan mengurangi atau menghalangi terjadinya abrasi. Baik,
Mangrove seperti tanaman lainnya, modal utamanya adalah lumpur yang mengandung nutrisi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daripada tanaman tersebut. Beberapa jenis mangrove tentu punya spesifikasi. Seperti Rhizopora akan punya kecenderungan untuk ditanam di daerah berlumpur atau agak bercampur dengan tanah liat. Sehingga dari analisis tersebut, maka tanaman sejenis Rhizopora akan lebih banyak membutuhkan kandungan nitrat dan fosfat karena digunakan untuk pertumbuhannya dan respirasinya. Untuk jenis Avicennia akan punya kecenderungan tanah tempat tumbuh adalah lumpur berpasir. Karena itu Avicennia ini dikenal dengan mangrove explorer, yaitu biasanya dia ada di batas garis pantai atau muara dan membentuk gumuk atau gumpalan tanah yang kemudian akan tumbuh menjadi delta. Nah, jenis Avicennia ini disebut tanaman mangrove perintis karena kemampuannya untuk beradaptasi dan sistem perakarannya yang masuk ke dalam tanah dulu baru keluar. Adik-adik sekalian, tanaman mangrove punya fungsi ekologis dan fungsi kemanfaatan yang cukup tinggi bagi manusia. Sebagai tanaman yang melindungi wilayah pantai, dia merupakan suplai oksigen yang cukup tinggi dan sekaligus penyedia sumber daya dan energi untuk periode yang akan datang. Keberadaan mangrove adalah bagian yang secara takdir tidak bakal terpisahkan dari hidup kita. Oleh karena itu, jagalah mangrove sebagai bagian daripada sistem dan bagian daripada keluarga untuk masa depan anak cucu bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.